Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal perbedaan antara suspensi Honda CBR 150RR dan CBR 150R dan CBR 250RR. Jadi CBR 150R kan barusan dirilis dan suspensinya depan pakai SFF ya. Separate Function Fork. Jadi garpu depannya ini dipisah fungsinya. Yang kiri beda dengan yang kanan. Keunggulan dari pemisahan ini katanya sih dari sisi weight saving sama travel ya, suspension travel. Jadi makin ringan dan makin panjang jarak main suspensinya. Terus karena ruang untuk dampingnya lebih banyak, ya hambatan suspensi bisa lebih dipanjangkan. Nah, yang membuat muncul perdebatan adalah karena di Honda CBR 150R pakai sistem yang beda dari Honda CBR 250R. Yang membedakan adalah yang di CBR 150R 150cc yang baru itu pakai big piston, sementara yang CBR 250RR enggak. Jadi yang di 250 itu enggak pakai piston, namanya pakai sistem cartridge. Kalau yang CBR yang 150cc ada big pistonnya, enggak ada cartridge-nya. Jadi diperlihatkan ya di TMC Blog beda desain dalamnya untuk anunya ya, untuk hambatannya ya. Karena untuk PR-nya ya mestinya nggak beda jauh. Ya beda dari kekuatannya saja, atau mestinya nggak beda jauh lah. Karena big piston itu mengacu pada dampernya, pada shock breakernya, pada hambatan suspensinya, bukan pada per. Nah, kalau menurut Honda perbedaannya ada pada handling ya. Jadi beda handlingnya itu yang yang 150cc yang big piston ini katanya cocok untuk jalan lurus, sementara yang CBR 250RR ini cocok untuk tikungan. Apa benar begitu? Sebenarnya sih meragukan kan. Ini bukan perbedaannya timbul karena cara nyetelnya, show-nya saja ya. Jadi
nggak jelas gimana ya, nggak ada keterangan lanjut bagaimana. Yang jelas kalau dari sisi kenyamanan, yang punya 250 cc yang nggak pakai piston itu yang lebih nyaman. Jadi dari ke sisi kenyamanan, yang big piston lebih nggak nyaman. Sebenarnya kalau dari sisi konstruksi, desain antara beda antara yang big piston dengan yang enggak itu sudah mirip dengan yang biasa jadi perdebatan di dunia mobil, suspensinya mobil, yaitu suspensi twin tube dan monotube. Maaf. Jadi suspensi CBR 250 ER yang 250 cc itu mirip dengan twin tube, sementara yang big piston itu mirip dengan yang single tube. Jadi kalau dari penjelasan buahnya ya, keuntungan, kerugian dari masing-masing itu ada. Jadi di sini dijelaskan kerugian, keunggulan dan kerugian dari monotube dan twin tube. Kalau monotube itu lebih stabil karena ya ini kapasitas lebih besar, pembuangan panas lebih baik. Redamannya stabil itu maksudnya nggak berubah-ubah sesuai waktu. Katup piston berukuran besar ciptakan area luas, jadi katanya lebih presisi. Lebih mudah panas, aerasi aerasi ini maksudnya buih ya, tidak mudah terjadi karena benar-benar terpisah, udaranya nggak kecampur sama olinya. Ini nambah ruangnya sulit. Kalau yang untuk motor nggak relevan ya, bisa tambah tabung gampang. Gas bertekanan tinggi, ini karena ada gasnya jadi pernya lebih kuat. Ini gesekan lebih besar ya disebut ya, ya karena pistonnya lebih besar sih. Ini piston ini yang lebih besar. Kalau rusak luarnya, dalamnya juga kena, tapi itu ya nggak kejangkau ya. Ini keunggulannya lebih panjang ya karena nggak ada ruang udaranya, tapi untuk motor nggak relevan. Tekanan gasnya rendah ya harus. Gesekannya kecil ya karena pistonnya kecil. Kapasitas oli nggak banyak, ini ya relatif juga ya. Terus yang satunya adalah ini juga nggak banyak bedanya ya, kestabilan terutama keunggulan dari monotube itu. Biaya lebih mahal itu ya relatif ya, gesekannya itu sebenarnya bukan karena bentuk ya, tapi karena posisinya ukuran pistonnya yang lebih besar itu. Ini kayaknya terlalu pro dengan twin tube ini ya. Ya nanti penulis jelaskan lagi. Oh ya, ini cavitation, campuran olinya dan gasnya bisa bisa mengurangi kerjanya sampai 35%. Tapi kalau disimpulkan ya, sebenarnya cuma ada dua perbedaan. Yang pertama adalah soal friksi. Dengan ukuran diameter piston yang besar, ukuran tabung yang besar, itu friksinya besar.
friksi besar ini membuat hambatan suspensi pada saat mulai gerak itu lebih besar. Sementara itu yang twin tube, karena ukuran piston kecil, ukuran tabung kecil, maka hambatannya kecil. Hambatan awal ini sangat mempengaruhi performa. Performa ini relatif ya. Di motorsport hambatan besar ini dibutuhkan untuk membuat kemudi ini lebih sensitif, lebih reaktif. Jadi ada hambatan awal. Hambatan awal ini bisa membuat ketika ada perubahan jalan kecil, jadi nggak mempengaruhi suspensi. Tapi tentu ini jadi larinya ke setang ya, karena suspensinya nggak segera bergerak, maka yang di jalan akan langsung disalurkan ke setang. Jadi perubahan jalan akan lebih terasa ke setang. Jadi dari sisi kenyamanan berkurang, karena ya itu hambatan suspensinya nggak langsung ada. Sementara yang twin tube karena lincah, karena reaktif dengan perubahan jalan, bisa langsung gerak. Karena bisa langsung gerak, ya otomatis sentakan jalan nggak diarahkan ke setang, lebih nyaman. Untuk mobil juga sama lah. Nah, tapi itu juga jadi kelemahan suspensi twin tube. Ya karena nggak segera kehambat, sentakan jalan jadi kesimpen sama suspensi. Jadi kalau jalannya dipakai cepat, kecepatan tinggi, nah tenaga energi yang disimpan ini kalau mantul balik bisa jadi bisa mempengaruhi handling. Karena mempengaruhi handling ya, jadinya kalau untuk balap yang twin tube ini kurang disukai lah. Karena kalau untuk balap kan nggak penting kenyamanan, yang penting stangnya responsif ya. Itu penyebabnya. Tapi ya tentu ya, ini masih beda dari konstruksi. Bukan masih belum soal dampingnya gimana, pernya gimana. Soalnya kan kalau ingin punya gripnya paling tinggi atau kenyamanan yang paling tinggi, itu pernya dan hambatan suspensinya harus disetel pas ya, pas sesuai motornya, pas sesuai berat badan ridernya dan seterusnya. Enggak sekedar konstruksi ini langsung sip untuk semua, enggak, harus pas juga. Jadi untuk nemu hambatan suspensi yang pas ini yang kritis juga. Dan ini enggak cuma dipengaruhi oleh beda twin tube dan monotube saja. Beda antara piston big piston dengan yang pakai cartridge.
Nah, friksi ini jadi apa ya, pembeda utama. Nemu lagi ADV Mbula, kelihatan nggak ya ADV Mbula ini isi bensin ya. Mau isi bensin nggak bisa ngikutin ADV Mbula ya wes. Itu ADV Mbula yang pernah penulis bahas sebelumnya. Ya wes, isi bensin dulu ya. Terus lanjut lagi. Yang kedua, kelemahan kedua dari suspensi twin tube adalah hysteresis. Tulisannya HYTERESIS. Ohlins punya penjelasan lengkap soal ini. Berikut penjelasan histeresis di Ohlins ya. Ohlins.com. Beberapa histeresis timbul karena adanya langkah udara makin ditekan dan makin dikembangkan dalam oli. Gelembung-gelembung udara dalam oli akan terkompres secara progresif dan bertindak seperti apa ya, selak ini apa ya, pelambatan ya. Udara yang larut ke dalam oli akan menghasilkan faktor lain. Udara yang masuk ke dalam damper atau shockbreaker ketika ya, jadi udara ini bisa masuk ketika dalam proses produksi ya, atau udara ini larut dalam oli. Jadi diusahakan gimana caranya udara ini nggak ada di dalam oli. Tapi disebut juga tanpa udara gelembung gas ini bisa terbentuk di tekanan yang rendah. Jadi aditifnya bisa berubah menjadi gas yang membentuk gelembung. Jadi histeresis ini hubungannya dengan udara di dalamnya suspensi, di dalamnya damper, shockbreaker. Soal histeresis itu agak panjang ya, histeresis itu. Jadi penyebabnya macam-macam, tapi salah satunya itu adalah karena busa. Penuh jelasan dulu Pak. Histeresis itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan di suspensi. Karena kerja suspensi jadi nggak konsisten. Jadi misalnya stroke awal hambatan lemah, stroke kedua hambatan beda, bisa lebih tinggi, lebih rendah gitu. Nggak konsisten, itu sesuatu yang tidak diinginkan. Yang bagus itu suspensi kalau kerjanya bisa selalu tetap. Di stroke ini selalu hambatannya segini, di stroke kecepatan segini hambatannya selalu segini, pinginnya kayak gitu. Histeresis ini membuat kerja suspensi nggak konsisten, kadang besar kadang kecil. Nah, kalau suspensi setelannya pas ya jadi amburadul. Nah, histeresis ini salah satunya karena timbulnya buih ya. Buih timbul karena gesekan, karena
dikocok. Jadi oli itu ketika pistonnya gerak naik turun karena perubahan permukaan jalan akan menimbulkan buih. Jadi karena timbul buih ini maka jadi nggak konsisten antara gerakan hambatan waktu baliknya dengan hambatan waktu nekennya, hambatan waktu rebound dengan hambatan waktu kompresi. Jadi berbeda jauh. Hambatan kompresinya jadi meningkat tajam, sementara hambatan reboundnya jadi berkurang. Atau sebaliknya lah ya, hambatan kompresi nggak ada, hambatan rebound ada. Hal ini sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, untuk mengatasinya ya macam-macam sih. Mengatasi maksudnya untuk mengatasi gelembung ini, busa ini ada dua macam ya yang penulis tahu. Katanya sih banyak, tapi yang penulis tahu cuma dua. Yang satu dari olinya itu harus yang yang punya aditif anti buih ya. Jadi kalau ada buih segera hilang. Jadi suspensi saat gerak kan timbul buih. Nah, buih ini dibuat segera hilang. Kalau aditifnya aditif anti buih itu mestinya agak beda dengan aditifnya oli mesin. Aditif apa sih namanya? Terus pokoknya pakai kayak partikel-partikel kecil gitu ya. Kalau ada buih, partikel kecil itu nempel di dinding buih itu terus akhirnya meletup. Ya kayak yang penulis jelaskan di soal oli mesin sebelumnya lah. Sama kan oli juga emang kalau untuk suspensi. Ada yang pakai oli mesin, ada yang yang lain-lain. Nah, untuk yang berikutnya solusinya adalah dengan tekanan udara. Di sini kalau untuk yang menutup bisa lebih unggul. Tekanan udaranya bisa lebih besar. Entah apa alasannya ya, penulis lupa, tapi yang jelas kalau pakai twin tube tekanan udara nggak bisa besar-besar banget. Mungkin ya karena nggak ada pembatasnya ya. Nggak ada pembatasnya antara oli dan udara. Entah mengapa pakai model gitu. Kenapa kok nggak diciptakan udaranya terpisah gitu, nggak tahu ya penulis ya. Tapi yang jelas gitu. Jadi tekanan udara ini bisa mengurangi buih. Nah, terus karena buihnya di twin tube ini bisa terjadi lebih banyak ya, walaupun dalam keadaan normal ya, tanpa tekanan udara. Dan apalagi tekanan udara di twin tube lemah, penyakitnya suspensi twin tube adalah histeresis. Histeresis di suspensi twin tube bisa terjadi banyak, walau di kendaraan yang produksinya BMW, produksinya Porsche itu sama saja. When the shaft and piston are moving more rapidly or traveling further, a churning effect and foaming starts to occur. This condition decreases its effectiveness. In fact, performance in some cases can be reduced as much as 50%.
This condition is similar. You'll see that no matter how aggressively Aaron pushes and pulls, there's never going to be any aeration. The monotube fluid holding valving guarantees that, so the vehicle will never have any performance fade conditions. Jadi bisa dilihat di channelnya Suspension Truth ya. Hysteresisnya itu bisa parah untuk yang suspensi twin tube ini. Ya, bisa kelihatan suspensinya jadi amburadul kerjanya. Ya, entah mengapa ya, bahkan di mobil kelas atas, mobil BMW M3, BMW Porsche, terus apalagi yang disebut itu Mercy berapa gitu, mengandalkan twin tube ya, mereka nggak pakai monotube. Ya mungkin alasannya beda lagi ya, alasannya mungkin bisa juga soal kenyamanan. Nah itu dibahas ya, kelemahannya seperti itu, tapi memang bisa diatasi. Cuma lebih mudah untuk mengatur monotube. Monotube ini disebut lebih mahal biaya produksinya daripada twin tube. Entah ya apa yang yang big piston begitu juga. Soalnya di situ penulis nggak lihat udara ya, tekanan udara nggak lihat itu. Penulis nggak lihat adanya ventil atau apa gitu ya. Padahal itu suspensi kan mestinya mudah dibongkar. Jadi perbedaan antara monotube dan twin tube itu bisa saja lebih kecil terjadi pada motor ya, pada suspensi depannya motor ya, karena yaitu nggak ada tekanan udara. Jadi ya tekanan udara itu kan penting juga ya untuk mengurangi. Tapi ya ini beda ya dengan yang kayak kelasnya GL Pro zaman dulu yang suspensinya suspensi udara. Itu beda lagi itu. Yang kalau yang di monotube twin tube itu udara digunakan untuk membuat buihnya sulit timbul. Jadi udaranya ditekan, karena tekanan ini maka buih lebih sulit timbul. Kalau tekanannya besarnya kayaknya sama kayak ban mungkin ya, 30 PSI gitu mungkin ya, 35 gitu. Nah kalau dari sisi handlingnya, karena hysteresis ini katanya untuk hambatan awal dia kecil ya, sesuai karena friksi tadi itu, friksi awalnya kecil. Wah dibobok ya, kena kote ya. Jadi friksi itu kecil awalnya, terus makin lama makin besar, tapi nggak akan sebesar yang big piston. Jadi hambatan nilai hambatannya monotube itu bisa lebih tinggi. Cuma ya tentu saja ya, namanya hambatan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nggak harus serta-merta kalau motor itu suspensi itu hambatannya harus besar, enggak ya, harus sesuai ya. Kalau nggak pas ya nggak nyaman. Desain suspensi ini monotube dan single tube ini bisa kita lihat di suspensi belakang juga sih. Ini penulis nggak bahas soal single action, double action ya, tapi dari tube-nya ya, dari yang cartridge dan big piston itu. Di suspensi belakang juga ada. Kalau suspensi twin tube yang populer
itu adalah YSS DTG. Di YSS DTG ini ada 2 tabung, dan YSS DTG ini contoh twin tube motor yang kayak twin tube-nya mobil. Jadi twin tube-nya mobil itu kan ada tekanan udaranya. Nah, twin tube-nya YSS ini juga ada tekanan udaranya. Penulis nggak tahu apa suspensinya X-Ride generasi 1 itu juga pakai tekanan udara atau enggak. Tapi yang jelas kalau YSS, ya YSS itu kan ada YSS hybrid awalnya ya. Sorry. Ya, YSS hybrid dulu. YSS hybrid itu twin tube. Terus baru itu muncul YSS DTG. YSS DTG ini twin tube yang ada gasnya. Terus apa? Berikutnya ya ada yang emulsion. Emulsion juga macam-macam. Emulsion itu ketika mau nutup tabungnya, nitrogennya berada di dalam tabung yang sama dengan olinya. Nggak ada subtank, nggak ada tangki tambahan, nggak ada tabung tambahan. Penulis impresinya dengan suspensi YSS DTG nyaman banget. Jadi suspensi yang nyamannya sama Suzuki Spin dibanding suspensi bawaannya Honda Beat, jauh sekali langit dan bumi lah. Kalau jalan itu ya perubahan jalan itu jadi nggak kerasa. Perubahan jalan aspal yang kecil-kecil gitu ya, itu jadi sama sekali nggak kerasa. Jadi nyantai gitu loh, motor itu datar, nggak goyang-goyang belakangnya. Jadi ya enaknya twin tube itu sepertinya. Permukaan jalan yang kecil itu nggak ada ya, karena friksinya twin tube itu kecil. Jadi awalan gerakan suspensi itu gampang, suspensi itu mudah bergerak. Jadi ya kenyamanannya itu, kenyamanan yang hampir sama bisa dirasakan dengan suspensinya Suzuki Spin. Cuma agak beda kalau Suzuki Spin itu. Kalau Suzuki Spin itu rasanya kayak ada tekanan anginnya kan di suspensi. Bisa lihat video penulis bongkar suspensinya Suzuki Spin. Itu anginnya ada. Jadi angin ini sepertinya yang meredam getaran suspensi kalau lewat jalan nggak rata. Tapi untuk getaran kecil ini suspensinya Suzuki Spin kalah dengan YSS DTG. Tapi YSS DTG ini nggak awet, mungkin ya karena motor Honda Beat itu menganut juga sistem sistem stopper ya. Jadi engselnya ada 2, engselnya yang nggak kepikiran dimatikan ya, itu akhirnya penulis nemu olinya ngocor semua, suspensinya jadi kayak ngelos gitu ya. Istri penulis juga kebiasaan nerjang polisi tidur sih, dan ketambahan sama desain engine mounting yang pakai stopper. Nggak kuat suspensinya, jebrot nitrogennya keluar, jebrot olinya ngucur semua, ya wis ganti suspensi. Tapi ya kayaknya ketipu beli suspensi rekondisi ya. Rekondisi tapi mahal, karena yang orinya kalau beli yang langsung dari tokonya
langsung dari distributor DBS nya itu kayaknya harganya cuma 130, itu penulis beli 180. Penulis beli yang setempat karena penulis kira itu dia punya stok, tapi ternyata enggak. Ternyata dia cuma dropshipper. Dia toko online-nya disebut posisinya Sidoarjo, tapi ngirim barangnya dari Jakarta. Ya, baru tahu ada istilah dropshipper ya saat itu. Ya, kecewa banget lah saat itu ya. Suspensi sekarang sudah cowok lagi. Ya namanya rekondisi. Rekondisi barangnya mahal lah. Ya akhirnya penulis perbaiki ya SSDTG nya ya, penulis rebus. Suspensinya penulis rebus, penulis kasih olive atasnya, penulis strukkan atas bawah. Ternyata akhirnya suspensinya fungsi lagi, jadi bisa normal lagi, jadi ada hambatannya. Walau memang tekanan anginnya hilang, sudah nggak ada lagi tekanan anginnya. Tapi yang penting bisa dipakai. Akhirnya penulis pasang di Suzuki Spin, karena Suzuki Spinnya setelah 9 tahun akhirnya mulai soak juga. Ya lumayan, tapi 9 tahun dipakai tiap hari. Ya wes ganti, dan ternyata walau dalam kondisi seperti itu kenyamanan masih mirip dengan suspensi orinya. Ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, ada yang berubah gitulah. Kenyamanan secara keseluruhan sama, cuma misalnya di kecepatan segini yang ISS lebih nyaman, di kecepatan beda lagi yang punya Spin lebih nyaman. Dan ya salah satu yang penulis amati itu ya getaran kecil-kecil nggak diredam seperti sebelumnya, tapi masih diredam, masih enak. Terus kerja suspensi itu terutama kalau siang hari ya itu terasa berkurang, tapi masih tetap nyaman. Jadi sepertinya karena gasnya udah keluar, jadi ada histeresisnya itu. Nah, kalau yang menutup gimana? Menutup itu penulis pengalaman ya ini pasti pakai menutup yang ori bawaannya NMAX ini, yang suspensi ganjilnya juga pastinya menutup juga. Yang suspensinya Suzuki Next ya DBS ada tabungnya fungsi, itu juga pastinya menutup juga. Gimana feelingnya? Secara konsistensi iya, secara kenyamanan tergantung yang buat. Suspensinya bawaan NMAX itu nggak enak banget, walau ada tabungnya, walau tabungnya fungsi, walau menutup. Yang jelas konsisten nggak ada hambatan nih. Emang karena desain dari awal itu kayak gitu. Sementara itu yang ini menutup double action ya, yang bawahnya yang sekarang penulis pakai DBS 744 kalau nggak salah, 350 ribuan sepasang. Double action. Jadi sebelumnya kalau di suspensinya NMAX ya, itu penulis bisa teken-teken dengan mudah pada waktu
dibiarkan berdiri gitu terus ditekan mendadak, nah itu gampang. Kalau pakai yang DBS nggak bisa, kayak ketahan. Tapi kalau dinaiki lebih empuk ya, karena pernya lebih empuk. Jadi hambatan dampernya ada, tapi pernya lebih empuk. Jadinya jauh lebih stabil. Jadi gimana nih penilaian untuk beda antara suspensi monotube dan big piston dan yang cartridge itu ya. Semua itu tergantung apa ya, keahlian dari Honda SOA ya untuk menyesuaikan parameter suspensinya. Ya penulis nggak pernah naik dua-duanya ya, CBR 250 RR ataupun CBR 150R yang baru, jadi nggak bisa menilai, nggak bisa bandingkan langsung. Juga kalau misalnya sudah ketemu langsung pun penulis ya nggak bisa memastikan itu mewakili semua, karena kan bisa jadi suspensi yang di CBR 250 RR nya sudah soak tapi nggak pernah diganti olinya, ya siapa tahu lagi. Ya wis lah, menurut penulis itu ya paling nggak bisa memberikan gambaran umum. Keuntungan dari suspensi yang big piston itu ya konsistensinya lah, lebih konsisten daripada yang cartridge. Jadi begitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.